Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam katekese Iman Katolik, membangun keluarga harmonis dan bahagia. Bersama saya, Pastor Gindo Saragi, OFM Konventual. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu dari 7 aturan emas perkawinan, yakni membangun pondasi yang kuat. Membangun suatu pondasi yang kuat sama dengan memandang jauh ke depan. Dengan memandang jauh ke depan, pasangan suami istri muda mampu melihat apa yang akan mereka jalani ke depan. Sebagai pengantar, kita akan mendengarkan kutipan ini. Aku melihat seorang wanita terbaring di sampingku. Pada saat itu pun demikian mudahnya aku dapat menyentuh dan mendekapnya, semudah aku memegang diriku sendiri, semudah aku memikirkannya. Ia demikian mengagumkan dan indah, lebih indah dari gunung dan bulan. Yang mengherankan, ia adalah seorang malaikat. Memang benar, dia memang seorang malaikat. 2 hal yang menakjubkan yang membuat hatiku berdebar-debar. Pertama adalah ketika aku bangun, aku ada bersama dengan wanita yang ada di sampingku, sebagaimana terjadi ratusan kali sebelumnya. Dan yang kedua adalah bahwa aku merupakan satu dari jutaan pria dan wanita yang terbangun di samping pasangan seperti ini setiap hari. Dan peristiwa ini berlangsung ribuan tahun. Ini adalah pendapat seorang tokoh, Mike Mason. Nah, saudara-saudari terkasih, apa itu perkawinan? Dari kitab suci Kejadian 2 ayat 24 kita membaca, maka dari itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perkawinan adalah peristiwa unik. Dalam perkawinan, 2 pribadi bertemu dan membentuk relasi sedemikian dekat dan intim. Perkawinan adalah kesempatan bagi suami istri untuk saling berbagi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam perkawinan, mereka pun berjanji untuk tetap bersatu di saat suka maupun duka, di depan Tuhan, imam, dan kedua saksi. Nah, bagaimana proses bertumbuhnya hidup bersama suami istri ini? Tidaklah berjalan otomatis. Suami istri harus siap untuk membangun pernikahan mereka, baik pada saat relasi mereka dekat maupun ketika relasi mereka jauh. Setiap tahap dalam proses ini menyertakan tantangan dan peluang tersendiri. Pada awal perkawinan mungkin mereka terkejut akan temuan-temuan baru mereka yang selama ini belum demikian jelas ditemukan pada saat pacaran atau pertunangan. Hal pertama dalam perkawinan adalah belajar untuk menerima, memahami, dan saling menghormati pasangan. Sikap saling menerima ini harus berlangsung terus-menerus, dan sikap ini akan membawa mereka pada banyak perubahan dalam cara hidup. Berkaitan dengan ini, seorang tokoh terkenal, Shakespeare, mengungkapkan, cinta bukanlah cinta yang berubah ketika perubahan itu ditemukan, yang bengkok dengan pembengkok. Cinta bukan waktu basi, meskipun bibir dan pipi merah dan menunduk melihat kompas berubah. Cinta berubah tidak dengan kepercayaan sejam atau 1 minggu. Nah, meskipun mengusahakan yang terbaik, suami istri tidaklah bisa tetap sama seperti dulu. Bukan hanya penampilan mereka yang berubah, tetapi juga pemikiran menjadi semakin dewasa, karakter semakin nampak. Tentu lingkungan pun turut ambil bagian dalam perubahan dalam hidup mereka. Perubahan terbesar datang dengan kehadiran anak-anak.
atau juga ketidakhadiran anak-anak karena infertilitas, kemandulan, ketidakmampuan memiliki anak. Kesulitan dalam kehamilan juga dapat menjadi tekanan besar dalam pernikahan. Karena itu membutuhkan kesabaran, dukungan penuh cinta, dan sikap untuk tidak menyalahkan diri. Sering kita bertanya, mengapa ada perkawinan yang berhenti? Mengapa ada perceraian? Sering kita mendengar bahwa banyak pasutri gagal untuk membangun hidup bersama. Sebagian pasutri mengalami bahwa dalam tahun-tahun awal perkawinan sudah terasa adanya jurang pemisah yang semakin lebar dan dapat mengakibatkan perkawinan terputus. Hal ini dapat terjadi ketika mereka masih mudah capai, dan dengan demikian mudah pergi meninggalkan rumah. Ada pasangan yang tidak berbicara satu sama lain, dan akhirnya mereka hidup dalam kejenuhan dan kebosanan. Sementara yang lain menyesal bahwa seharusnya mereka tidak menikah dulu. Banyak pernikahan rusak bukan karena ketidakcocokan, tapi karena mereka tidak pernah mengenal apa yang diperlukan untuk membuat hubungan mereka berjalan dengan baik. Jika dicermati, sekarang ini semakin sedikit pasangan bertumbuh dengan melihat model hubungan yang terjadi di antara kedua orang tua mereka sendiri. Kita hidup dalam zaman konsumerisme, di mana orang-orang tidak biasa merawat dan memelihara barang-barang. Kekuasaan iklan telah mengalahkan kekuatan tangan kita. Kekuatan media mendorong kita untuk meningkatkan rasa ingin memiliki daripada kepuasan akan apa yang sudah kita miliki. Konsumerisme membuat kita berharap mampu memenuhi kebutuhan kita secara cepat, seperti slogan yang ada di dalam kartu kredit, menunggu apa yang diinginkan. Kita didorong untuk percaya bahwa pemenuhan itu dapat kita lakukan dengan sedikit usaha dan tidak perlu melalui banyak usaha dan tenaga. Seorang sosiolog dan penulis terkenal, Alvin Toffler, menulis bahwa saat ini orang memiliki mentalitas membuang jauh. Mentalitas inilah yang membuat orang juga membuang jauh perkawinan. Saat ini banyak orang memandang pernikahan sebagai kontrak sementara antara pasangan selama mereka saling mencintai. Budaya kita menekankan bahwa perkawinan adalah kebebasan individu, sementara gereja menekankan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian. Jika hubungan pribadi tidak memenuhi, maka lebih baik keluar dari perkawinan. Dan karena tidak ada kasih dalam perkawinan, maka lebih baik diselesaikan saja menurut cara dunia. Tetapi gereja menekankan kesatuan di dalam ikatan perkawinan, yang berarti bahwa pasangan suami istri tidak dapat lagi dipisahkan dalam keadaan sesulit apapun. Ikatan itu dapat digambarkan seperti dua lembar kertas yang dilem bersama-sama. Mereka menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain tanpa merusak kedua-duanya. Untuk mendapatkan perkawinan yang kuat, kita perlu meletakkan dasar yang kokoh. Perlu waktu, kesabaran, pengertian, dan toleransi. Sebagaimana rumah, perkawinan perlu pemeliharaan dan mungkin perbaikan. Baik dalam rumah maupun perkawinan dibutuhkan kreativitas yang tanpa henti, mengerjakan sesuatu yang lain, merubah sedikit di sana sini. Perkawinan dapat menjadi statis, tidak berkembang, dan membuat pasangan suami istri merasa terjebak dan bosan. Karena itu, perkawinan membutuhkan kreativitas dan inisiatif baru. Pasangan suami istri harus proaktif dalam perkawinan supaya mereka masing-masing dapat bertumbuh. Tetapi yang sering terjadi adalah bahwa kita cenderung bersikap reaktif.
Kita bereaksi secara negatif atas tindakan dan kata-kata pasangan kita, menyalahkan satu sama lain ketika beberapa hal berjalan salah, dan saling melempar kesalahan ketika kita terluka. Karena itu, apa yang harus kita miliki untuk membangun pondasi yang kokoh? Kita harus menciptakan waktu bersama yang intens, yang mendalam. Ya. Menghilangkan waktu bersama di dalam perkawinan sama halnya dengan menjauhkan manusia dari udara atau mengambil tumbuhan dari air. Beberapa tanaman dapat bertahan hidup, tetapi yang lain biasanya akan segera mati. Seorang tokoh, Rob Parson, melukiskan apa yang disebut dengan The Great Illusion, ilusi yang besar. Anda dapat melaksanakan beberapa agenda dalam hidup, tetapi Anda tidak dapat menjalankan semuanya itu 100% tanpa orang lain yang mengerjakannya untuk kita. Kita terlalu banyak beralasan. Salah satu alasan mendasar bahwa kita yakin bahwa waktu itu berjalan lambat. Kita berkata pada diri kita, ketika rumah sudah dekorasi, ketika aku mendapat kenaikan jabatan, ketika aku menyelesaikan tes tersebut, maka aku akan mempunyai banyak waktu. Setiap saat kita berkata, jangan sekarang. Kita berkata pada diri kita bahwa tidak ada masalah karena hari masih panjang. Nah, karena itu harus kita sadari sekarang dan di sini bahwa hari masih panjang adalah sebuah ilusi. Hari yang berjalan lamban tidak akan pernah ada. Dalam situasi apapun, kita mempunyai kemampuan untuk menggunakan waktu kita. Itulah sebabnya kita harus memberikan waktu bagi pasangan kita di atas banyak hal yang kita yakini penting, dan kita harus mengetahuinya. Quality time, waktu yang berkualitas bersama dengan pasangan jarang terjadi. Waktu yang berkualitas membutuhkan keputusan bebas dan pasti. Sebelum menikah, sebagian besar suami dan istri menggunakan waktu bersama-sama sesering mungkin. Karena itu, pernah seorang konselor perkawinan, Gary Chapman, menjelaskan demikian. Pada puncaknya, pengalaman cinta merupakan euforia. Kita terobsesi secara emosional satu dengan yang lain. Kita tidur pun memikirkan satu sama lain. Dan ketika kita bangun, pribadi itulah yang pertama kali muncul dalam pikiran kita. Kita rindu untuk bersama-sama. Ketika kita berpegangan tangan, rasanya seperti darah kita itu mengalir bersama. Kesalahan kita adalah berpikir bahwa ini akan berlangsung selamanya. Karena itu, pasangan suami istri diarahkan untuk percaya bahwa jika mereka jatuh cinta sedemikian rupa, cinta itu bukanlah cinta yang tidak akan pernah sirna. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa situasi jatuh cinta seperti ini hanya berlangsung rata-rata 2 tahun. Setelah itu, pasangan suami istri tidak akan lagi mengalami perasaan yang demikian. Mereka harus memilih untuk mencintai satu sama lain. Nah, saudara-saudari, waktu bersama dalam perkawinan dapat dengan mudah dibuat sebagai prioritas. Kita hidup dalam atap yang sama. Kita dengan mudah berpikir bahwa kita tidak perlu mengkoordinasi kegiatan kita sehari-hari. Kita dapat memulai aktivitas harian kita secara serta-merta. Kita yakin bahwa pasangan suami istri perlu terus merencanakan waktu-waktu khusus satu sama lain untuk memelihara romantisme perkawinan. Pasangan suami istri harus mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif dan ruang yang cukup untuk saling memahami satu sama lain secara lebih mendalam. Nah, selain itu,
kita juga membutuhkan waktu khusus. Suami istri harus menggunakan sejumlah waktu khusus lepas dengan aneka kegiatan sosial, aktivitas gereja, bahkan kegiatan kelompok, kerja atau waktu luang dengan teman-teman dekat. Banyak pasangan suami istri mengalami masalah dengan pengaturan waktu atau waktu khusus ini. Mereka merasa ditinggalkan ketika mereka menggunakan waktu mereka untuk kegiatan mereka. Pada kenyataannya, pasangan suami istri perlu waktu-waktu itu yang membuat mereka mampu mengekspresikan kebutuhan mereka bersama dengan pasangan. Pasangan suami istri yang mempunyai relasi yang sehat selalu bersuka atas ruang gerak yang dimiliki pasangannya, dan mereka bersuka karena mampu mendukung keberhasilan yang lain. Nah, sebagai kesimpulan, saudara-saudari terkasih, jantung dari perkawinan yang kokoh adalah relasi yang kuat. Persahabatan yang baik merupakan pupuk bagi ikatan kebersamaan. Pola pengaturan waktu bersama setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun merupakan investasi pertama yang diperlukan untuk memelihara supaya persahabatan kepasutrian pasangan suami istri dapat tumbuh bersama dan akan memberikan dasar yang kokoh bagi perkawinan yang kuat. Karena itu, dalam aturan EMAS yang pertama ini, pastikan Anda memiliki waktu bersama dan bersukacitalah bersama. Terima kasih.